Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Abednego Putroto Barat, nomor induk mahasiswa 205230350. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi itu apa sih? Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu definisi korupsi. Jadi korupsi itu atau power tense of corrupt and absolute power corrupt absolutely Lord action, kecenderungan orang berkuasa oleh CSBD Montesquieu dalam L'Esprit des Lois, yaitu adalah yang pertama mempertahankan kekuasaan, yang kedua memperbesar kekuasaan, yang ketiga memanfaatkan kekuasaan. Jadi dalam singkatnya korupsi itu adalah berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Nah, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris yaitu corruption, korup, Prancis corruption, dan Belanda corrupti. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Nah, di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi, akan tetapi di Malaysia tidak digunakan kata korupsi, melainkan kata peraturan anti kerakusan. Sering pula Malaysia menggunakan istilah reswah yang tentulah berasal dari bahasa Arab riswah. Menurut Kamus Arab Indonesia, riswah artinya sama dengan korupsi. Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam Ensiklopedia Americana. Korupsi itu adalah sesuatu hal yang bermacam ragam, artinya bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. Nah, korupsi juga banyak macam-macam tipenya. Ada yang pertama political bribery, political kickback, election fraud, corruption campaign practice, political corruption, illegal corruption, discretionary corruption, ideological corruption, mercenary corruption, dan masih banyak lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan undang-undang pemberantasan korupsi di luar KUH pidana dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ada UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, yang keempat, ada UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dalam kejahatan korupsi, korupsi ini memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin. Yang kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, dan pencurian. Yang ketiga, terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi. Yang keempat, penyebaran korban yang luas. Selanjutnya, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat kurang profesionalitasnya aparat. Yang keenam, peraturan yang tidak jelas sehingga merugikan dalam penegakan hukum. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi di dalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun hingga saat ini pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang. Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan suatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kebiasaan berperilaku koruptif
yang selama ini dianggap sebagai hal wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi, pemberian dana, pemberian hadiah, penyelenggara negara, dan berhubungan dengan jabatan jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah pasal dalam UU nomor 31 tahun 1999 junto UU 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Nah, apa aja bentuk dan jenisnya? Yang pertama ada kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam masa jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Nah, selain bentuk dan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang tadi sudah disebutkan, ada juga loh jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, jenis-jenis tindak pidana lain itu diatur dalam pasal yang ke-21, 22, 23, dan 24 bab 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana perbankan. Apa sih tindak pidana perbankan itu? Tindak pidana perbankan adalah tindakan pidana yang secara yuridis, normatif diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam konteks hukum positif, yang merupakan kajian tindak pidana perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 bagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Nah, dalam tindak pidana perbankan, jenis-jenis tindak pidananya menurut Undang-Undang Perbankan itu ada 5. Yang pertama, bank ilegal, kerahasiaan bank, pemalsuan, bribery, prinsip kehati-hatian. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal yang ke-46 yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan yang dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Dalam konteks hukum positif, tindak pidana di bidang perbankan dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Nah, ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan diatur di dalam KUHP. Yang pertama, pemalsuan mata uang dan uang kertas, merek dan materai, serta surat yang diatur dalam pasal 244 sampai 276. Yang kedua, penggelapan yang diatur dalam pasal 372 sampai 377. Yang ketiga, perbuatan curang, penipuan, pasal 378 sampai 395. Dan yang keempat, perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak yang diatur dalam pasal 396 sampai 405. Sekian penjelasan saya tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perbankan. Terima kasih.